berharap kabar baik selalu menyertai teman-teman semua, khususnya kabar dari perasaan kita yang mungkin saat ini masih sibuk membandingkan dengan orang lain. Perkenalkan, saya Angelika Novitasari, satu dari 7 miliar manusia yang terkadang masih meragukan kemampuan diri sendiri. Dan ujungnya akan muncul rasa tidak nyaman dan mulai membandingkan kemampuan dengan orang lain menjadi solusi akhirnya. Pernyataan tersebut sangat cocok untuk menggambarkan satu kata, yaitu insecurity, atau sering disebut dengan insecure. Kata yang tidak asing lagi bukan bagi kita? Apa mungkin karena dalam hidup ini kita sering merasa insecure? Let's see. Pernahkah teman-teman merasa ragu untuk mengangkat tangan ketika dosen mengajukan pertanyaan? Pernahkah tidak jadi mendaftar sebuah organisasi atau komunitas setelah melihat siapa saja yang mendaftar? Atau bahkan, pernahkah merasa malu terhadap diri sendiri karena tidak dapat meraih nilai atau prestasi seperti teman kita? Apabila teman-teman pernah mengalami itu semua, mari kita coba untuk berhenti melanjutkan perasaan tersebut dan mulai mengenali siapa diri kita sebenarnya sambil mendengarkan apa yang akan saya jelaskan. Sebenarnya, apa makna dari insecurity? Insecurity berkaitan dengan standar-standar yang ditetapkan oleh orang-orang di sekitar kita, seperti teman, keluarga, atau masyarakat. Akibat standar-standar tersebut, muncul rasa tidak aman, terlebih ketika kita mulai membandingkan diri dengan orang lain yang membuat kita merasa kurang atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Hal tersebut dapat membuat kita tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mencoba hal yang baru, dan konsekuensi lain yang mungkin didapatkan ketika kita merasakan insecure. Rasa insecure memang terlihat sepele dan banyak orang-orang merasa fine-fine saja ketika mereka sering merasa insecure. Akan tetapi, tahukah teman-teman bahwa kalian dan saya dapat menjadi bagian dari 67% wanita yang merasa tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang leader, atau bagian dari 95% wanita yang mengatakan bahwa mereka tidak cantik. Tentunya bukan lagi sebuah kebanggaan dan rasa baik-baik saja ketika kita secara sadar memaklumi perasaan insecure tersebut dan perlahan mulai membuat diri kita tenggelam dalam bayangan orang lain, yang sejatinya pun belum tentu memiliki kemampuan yang lebih baik dari kita, tetapi mereka dapat mengelola rasa insecure atau kepercayaan diri yang mereka miliki. Pernah suatu saat saya mengikuti ajang perlombaan. Tak dapat dibungkiri bahwa peserta lain sangat keren, menarik, pintar, intinya terlihat perfect di mata saya. Sehingga saya sebagai manusia biasa merasa insecure dan khawatir pada saat itu. Akan tetapi, teman saya menyatakan sebuah pernyataan yang membuat saya mulai percaya pada diri saya dan juga tim saya. Teman saya berkata, mereka keren dengan cara mereka sendiri, dan kita pun juga keren dengan cara kita sendiri. Teman-teman, membandingkan memang bukan suatu hal yang salah. Rasa insecure pun juga merupakan hal yang wajar. Dan bergelut dengan kepercayaan diri juga merupakan bagian dari proses kehidupan. Namun yang salah, ketika kita terlalu berlebihan dalam menyikapi perasaan tersebut dan tidak mau berusaha untuk percaya pada kemampuan diri sendiri. Apakah rasa insecure berdampak bagi hidupan kita? Jawabannya, ya, tentu saja berdampak. Bahkan lama-kelamaan, kita dapat kehilangan jati diri karena sibuk memikirkan persepsi orang lain tanpa diiringi usaha untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Lalu, apa saja dampaknya? Banyak dampak yang dapat dirasakan ketika kita merasakan insecure. Beberapa sudah saya sebutkan, seperti sulit untuk percaya diri, sulit untuk percaya pada kemampuan diri sendiri, selalu merasa minder, sulit untuk mencoba hal yang baru, atau sulit untuk keluar dari zona nyaman, dan lain sebagainya. Bahkan lebih parahnya, insecure yang berlebihan dapat mengarah ke mental health. Berdasarkan data dari WHO's International Classification of Disease, sekitar 284 juta orang mengalami anxiety disorders. Tentu saja kita berharap dampak-dampak tersebut tidak terjadi dalam kehidupan kita.
Terlebih pasti kita memiliki mimpi, cita-cita, harapan yang ingin selalu kita perjuangkan dan kita wujudkan. Akan berbeda ceritanya apabila kita masih sibuk membanding-bandingkan, lemah dengan persepsi orang lain, cemas akan pendapat orang lain yang sebenarnya belum tentu benar adanya. You are a leader for yourself. Choose your own ways because you deserve the best. Pernyataan tersebut mengawali cara bagaimana kita mengelola rasa insecure yang kita miliki. Kita adalah kita. Masing-masing memiliki jalan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaannya sendiri. Mulailah untuk mengubah rasa cemas yang berlebihan menjadi pertanyaan untuk diri sendiri. Mengapa kita merasakan cemas? Dan bagaimana cara kita menghadapi rasa cemas? Pertanyaan tersebut dapat mengarahkan kita untuk jadi orang yang solutif terhadap masalah kita sendiri. Jangan lupa untuk mengapresiasi diri. Pencapaian orang lain tidak menentukan pencapaian kita. Termotivasi atau terinspirasi tentu saja boleh, tetapi tetaplah berjuang dengan kemampuan, keyakinan, dan standar masing-masing agar kita dapat lebih mengenali diri kita sendiri. Terakhir, jangan segan untuk meminta semangat atau dukungan dari teman kita. Bertemanlah dengan teman yang mau melakukan hal itu. Saya ingat terdapat pepatah yang mengatakan bahwa we will never be confident if we surround ourselves with people who don't want us to be, no matter what we feel about them. Apabila teman-teman berhasil menemukan cara-cara tersebut dalam diri, selamat, inilah diri kita sebenarnya. Bangga bukan? Kepercayaan diri dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti ketika suatu saat kita menjadi pemimpin, pada saat kita bernegosiasi, ketika kita mencari pekerjaan, dan manfaat lainnya. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman dan mampu membuat kita berpikir 2 kali sebelum merasa insecure. Kalau kata orang, stop insecure, banyakin bersyukur. Terima kasih teman-teman, selamat berjuang di jalan kalian masing-masing. Salam dari saya, 1 dari 7 miliar orang yang bersedia berjuang bersama kalian.